Selamat pagi anak-anak kelas 3A. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya belajar di rumah? Ya, seperti anak-anak yang lain juga belajarnya dari rumah. Jadi, anak-anak harus tetap semangat juga ya. Iya, walaupun belajarnya dari rumah didampingi orang tua, tetapi harus tetap semangat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-3 dan 4. Yuk kita langsung masuk ke materi. Perubahan cuaca tak hanya pengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu, Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bus bersama Mama. Perjalanan ditempuh seperempat hari, cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Yang pertama, misalnya di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue. Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah, Lani sudah makan 3 potong kue, artinya 3/10. Lalu makan 2 potong kue, artinya 2/10. Lalu hasilnya jika dijumlahkan menjadi 3 tambah 2, 5 ya. Ya, hasilnya menjadi 5/10. Lalu yang nomor 2, Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Nah, kita tuliskan dulu penyebutnya ya. Penyebutnya itu pasti sama, yaitu berapa? Ya, penyebutnya adalah 8. Lalu Lani makan 4 bagian, menjadi 4/8. Papa makan 2 bagian, menjadi 2/8. Jika dijumlahkan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 6/8. Lalu selanjutnya nomor 3. Sebelum berangkat, Mama menggoreng pempek lenjer. 1 lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong. Mama juga makan 2 potong. Berapa potong pempek lenjer yang tersisa untuk Papa? Nah, langkah pertama kita tuliskan dulu penyebutnya, yaitu 6. Kita buat dalam bentuk pecahan ya. Nah, pecahannya kita buat menjadi penyebutnya 6. Lani makan 2 potong. Dan Mama juga makan 2 potong. Semua potong pempek itu ada 6, artinya 6/6. Bagian yang dimakan Lani dan Mama kita jumlahkan. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Artinya kita kurangkan 6/6 dikurang 4/6 sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2/6. Jadi hasilnya adalah pempek yang tersisa untuk Papa yaitu 2/6. Nah, untuk nomor selanjutnya silahkan anak-anak dikerjakan sendiri di rumah ya. Boleh untuk latihan di rumah. Sekarang ada cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu.
Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh mama dan papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah, matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kata-kata di bawah ini dengan seksama. Carilah kata-kata tersebut dalam kotak berikut ini. Ada pesawat, pramugari, pengaman, udara, guncangan, hujan, cerah, mendarat, aman, dan bandara. Kata yang pertama yaitu pesawat, sudah kita temukan. Kata yang selanjutnya yaitu pramugari, ya di yang bagian paling bawah. Yang selanjutnya yaitu pengaman, ya di atas pramugari. Lalu kata selanjutnya ya kata udara, di bagian atas sebelah kiri. Lalu ada guncangan, kemudian ada hujan, kemudian ada cerah. Nah, untuk tiga yang lainnya anak-anak bisa cari sendiri ya untuk latihan di rumah. Coba kalian hitung berapa banyak kata yang dapat kamu temukan. Carilah makna yang belum kamu pahami. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat, akan tetapi bukan pada saat hujan. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan? Atau terjadi hujan saat naik kendaraan lain? Ceritakan pengalamanmu di rumah. Bercerita dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Yuk kita amati bersama gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Nah, yang pertama ini adalah motif pak kadang pau. Lalu yang kedua, motif nek limbongan. Lalu yang ketiga, ada motif pak sulan sang buah. Lalu yang keempat, ada motif pak tedong. Nah, motif-motif indah tersebut terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Berikut adalah rumah adat suku Toraja. Nah, seperti itu gambarnya ya, bagus sekali ya. Bangunannya juga terlihat kokoh dan sangat indah. Perhatikanlah motif-motif tersebut dengan seksama. Kamu akan melihat pola garis pada suatu bidang tertentu. Misalnya ada garis lurus vertikal, ada garis horizontal, garis miring, ada garis melengkung, ada garis yang bergelombang, dan juga macam-macam garis yang lainnya. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang ke sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras.
perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo menjadi berubah. Nah, pernahkah kamu mengalami hal seperti itu? Nah, sekarang kita akan membaca paragraf berikut ini ya. Judulnya perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air pun tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Nah, sekarang kalian temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu ya. Contohnya banjir. Banjir adalah air yang banyak dan deras, kadang meluap. Kalimatnya, pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Nah, untuk nomor pertama, kita dapat menggunakan contoh katanya kemarau. Kemarau artinya musim di mana hujan tidak turun dalam kurun waktu yang lama. Kalimatnya menggunakan kata kemarau. Misalnya, pada musim kemarau terjadi kekeringan di mana-mana. Untuk yang nomor 2, kata selanjutnya yaitu bergizi. Bergizi itu artinya sesuatu yang menyehatkan tubuh. Nah, jika membuatnya dalam bentuk kalimat, menjadi kita harus makan makanan bergizi. Untuk nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, misalnya ada olahraga, istirahat, dan juga kesehatan. Anak-anak pasti dapat ya membuat kalimatnya. Anak-anak bisa berlatih di rumah bersama orang tua. Lalu kemudian ceritakanlah pengalamanmu di rumah saat tubuhmu tidak bertahan akibat perubahan cuaca. Lakukan sambil bermain peran. Nah, ada yang berperan sebagai orang sakit. Ia menceritakan kondisi yang dialaminya. Ada juga yang berperan sebagai teman. Ia akan menasihati untuk menjaga kondisi tubuh. Lalu ada juga yang berperan sebagai guru. Ia akan menyemangati dan mendoakan agar cepat pulih. Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung di Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian yang layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja ya. Walaupun berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agamanya, kita tetap harus bersahabat. Nah, sekarang kalian bisa identifikasi keberagaman suku bangsa di sekolahmu. Nah, ada berapa macam ya? Misalkan contoh beberapa suku bangsa di Indonesia. Nama sukunya contohnya Gayo, Minangkabau, Batak, Simeule, Palembang, Lampung. Nama daerahnya yaitu Sumatera. Kemudian suku Betawi, Sunda, Jawa, Madura, dan Tengger. Nama daerahnya yaitu Jawa. Lalu selanjutnya ada suku Bali. Nama daerahnya ada Banjar, Berau, Dayak, Mayan, Kutai, dan nama
daerahnya Kalimantan. Kemudian Buton, Minahasa, Bugis, dan Toraja, nama daerahnya dari Sulawesi. Lalu ada suku Ambon dan Aru, daerahnya yaitu Maluku. Ada suku Rote, Sasak, Bima, dan Flores, nama sukunya adalah Nusa Tenggara. Lalu ada suku Dani dan Asmat, nama daerahnya adalah Papua. Nah, anak-anak, hari ini sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Semoga anak-anak memahami materi ini dengan jelas. Untuk ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih.